Halo, halo semua. Halo, Perkenalkan kita punya nama Esra. dan kita punya nama Faith. Ah, em, jadi di video kali ini, torang akan baca Alkitab sama-sama. Habis itu, torang akan bahas sedikit-sedikit ya. Nggak usah terlalu panjang, tapi setidaknya kita torang usah bahas sedikit-sedikit. Semoga teman-teman bisa mengerti. Lalu setelah torang bahas itu, torang akan baca pasal selanjutnya. Ko ngoni petugas adalah ngoni bisa memberi Pilih, pertanyaan. pilih satu ayat Pilih atau satu dua ayat, ayat. satu dua ayat untuk ditanyakan. Taruh di kolom komentar di bawah. Nanti orang akan bahas di video selanjutnya besok. Besok. Orang harus belajar tekun dan setia membuat video ini. Tapi ya begitulah. Udah? Oh ya, orang hari ini tanggal 25 Juli. Berarti Ya, betul. orang mau baca Amsal pasal 25. Eh, Dah? ya. Oh iya, kalau boleh nguni pe Alkitab buku masing-masing. Ya. Kita di Jadi sini ini konsepnya Read Bible with us. ya. Mari membaca Alkitab bersama. Jadi jangan cuma dengar orang membaca, tapi ambil Alkitab masing-masing Iya. dan baca sama-sama. Supaya orang sama-sama mengerti. Nguni memperhatikan waktu Ya. bacaan masing-masing. Kita di sini pakai HP karena kita mau screen record. Nanti mau keluar lagi ini screen record, mau taruh di video. Jadi for ngoni yang mungkin ada di jalan, nyandak bawa HP, nyandak bawa Alkitab, boleh baca di video ini boleh langsung. Tapi kalau ngoni ada di rumah, jauh lebih orang rekomendasi untuk pakai Alkitab buku, Alkitab fisik. Itu jauh lebih recommended. Diharapkan semuanya punya Alkitab ya, atau mungkin cuma punya oma pe Alkitab atau mama punya Alkitab, Pinjam papa dulu, pe Alkitab, no. pinjam dulu ya kan. Tidak salah ya, lebih baik ya Iya, kalau lebih kita bagus pakai memang. Alkitab fisik. Kenapa? Bukan karena lebih suci. Bukan lebih suci, ya bukan Ya, lebih suci. bukan karena lebih suci, tapi torang meminimalisir distraksi atau Iya, gangguan. gangguan dan pengalihan perhatian dari orang baca. Karena kalau orang mau baca Alkitab di HP itu resikonya besar. Takutnya nanti ada notif masuk. Orang lupa akhirnya terus sementara baca Alkitab terus buka terutama punya chatting dan orang akhirnya sebab balas lupa kalau ada baca Alkitab akhirnya Iya. nata terus atau mungkin tetap membaca Alkitab karena Kepikiran notif so. masuk terus pikiran sudah berjalan. Iya, betul. Jadi ketika orang baca Alkitab yang fisik orang berarti apa? HP taruh di mana? Simpang dulu lah. Singkirkan, saya silent, saya mati DP notif supaya apa? Torang benar-benar fokus. Ya, sama nih betul, kalau torang betul, lagi betul. belajar kak, Iya. kan? Torang kalau lagi belajar, mama masih kasih ndak torang pakai HP? Ndak lah, pasti simpang dulu tuh HP, kasih mati dulu kalau paling nyanda supaya torang tidak teralihkan perhatiannya. Sama dengan halnya torang baca Alkitab, biar torang tetap fokus, torang boleh mengerti apa yang torang baca. Karena sedangkan orang fokus saja, belum tentu orang mengerti apa yang orang baca. Apalagi kalau orang pikiran sudah dengan lain-lain. Jadi kan lebih sulit bagi orang untuk membaca Alkitab. Akhirnya orang tidak bisa membangun disiplin dan tidak bisa membangun rasa suka membaca Alkitab karena terlalu banyak pengalihan perhatian dari luar, terlalu banyak distraksi, gangguan dari luar. Akhirnya orang yang tidak bisa menyukai baca Alkitab. Karena banyak pilihan lain. Lebih tergoda baca yang lain, lebih tergoda main. Akhirnya orang yang tidak pernah kelar biar cuma satu kitab. Sudah, itu. Oke? Jadi ambil Alkitab masing-masing, buka Amsal pasal 25. Iya. Orang membaca itu. Orang mau baca baku ganti, ngoni sambil menyimak sambil membaca Alkitab masing-masing. Ya. Oke. Oh iya, Kak Vita berdoa dulu. Oke, jadi penting sebelum terang baca Alkitab, terang berdoa dulu supaya apa? Terang dapat pertolongan dan bimbingan dari Roh Kudus. Sebab bimbingan dari Roh Kudus lah yang akan membantu orang untuk apa? Mengerti firman Tuhan. Oke? Sekarang saatnya kita berdoa. Semuanya kita tutup mata supaya kita tidak diganggu oleh apapun di depan mata orang. Supaya orang fokus dan orang bersungguh-sungguh berdoa. Oke? Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada saat hari ini kami diberikan kesempatan untuk mengambil waktu. Kami menyisihkan waktu untuk membaca firman-Mu. Sebab kami tahu firman Tuhan tidak hanya penting bagi kami, tapi ini akan menolong kami untuk mengerti betapa pentingnya kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan kami mengerti caranya menyenangkan hati Tuhan. Dan saat kami menyenangkan hati-Mu, kami tahu kami dapat berkenan kepada Tuhan. Dan pada akhirnya kami semua dapat mencapai tujuan hidup kami, yaitu bertemu dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kami, sehingga kami Tuhan mengerti dan kami boleh diberkati, jiwa kami diberi makan oleh firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Amsal pasal 25 dari ayat 1 sampai terakhir. Juga ini adalah amsal-amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hizkia Raja Yehuda. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Seperti tingginya langit dan dalamnya bumi, demikianlah hati raja-raja tidak terduga. Sisihkanlah sanga dari perak, maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas. Sisihkanlah orang fasik dari hadapan raja, maka kokohlah tahtanya oleh kebenaran. Jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar. Karena lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah kemari, daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Apa matamu lihat? Jangan terburu-buru kau buat perkara pengadilan, karena pada akhirnya apa yang engkau dapat lakukan kalau sesamamu telah mempermalukan engkau. Belalah perkaramu terhadap sesamamu itu, tetapi jangan buka rahasia orang lain. Supaya jangan orang yang mendengar engkau akan mencemoohkan engkau dan umpat terhadap engkau akan tidak hilang. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Seperti salju di musim panen, demikianlah pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya. Ia menyegarkan hati tuan-tuannya. Awan dan angin tanpa hujan, demikianlah orang yang menyombongkan diri dengan hadiah yang tidak pernah diberikannya. Dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan, dan lidah lembut mematahkan tulang. Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu, lalu memuntahkannya. Janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu, supaya jangan ia bosan, lalu membencimu. Orang yang bersaksi dusta terhadap sesamanya adalah seperti gada atau pedang atau panah yang tajam. Kepercayaan kepada pengkhianat di masa kesesakan adalah seperti gigi yang rapuh dan kaki yang goyah. Orang yang menyanyikan nyanyian untuk hati yang sedih adalah seperti orang yang menanggalkan baju di musim dingin atau seperti cuka pada luka. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Angin utara membawa hujan. Bicara secara rahasia, muka marah. Lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Tidaklah baik makan banyak madu, sebab itu biarlah jarang kata-kata pujianmu. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Oke. Kakak ada ayat enggak? Sejauh ini sudah ada ayat. Yang mana? 2 sebenarnya ya. Satu aja. Tapi satu ya. Satu aja aja ya. Oke.
Kalau gitu, hmm, kita akan bahas, coba lihat sama-sama di tadi ayat 21. Kita baca sekali lagi ya. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti. Dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Nah, untuk lebih jelas nggak apa-apa baca sampai ayat 22, oke? Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Nah, di sini jelas dikatakan jikalau seterumu lapar berilah dia makan roti. Seteru itu apa? Musuh. Nah, zaman sekarang kita tahu bahwa kita semua sebenarnya kalau kita mau jujur, orang sama punya musuh, ya toh? Kak Esra punya musuh enggak? Ya, mau bilang ada, enggak juga sih, tapi ya boleh lah, bisa lah Atau dibilang mungkin begitu. ada orang yang memusuhi Pak Esra. Lebih tepat begitu sih bisa dibilang. Ya, jadi kalau ada orang yang memusuhi orang, ya sebenarnya juga itu musuh. Toran tidak mau memusuhi dia, tapi Dia yang memusuhi Toran, orang, iya. akhirnya dia menjadikan dirinya musuh. Orang yang memusuhi orang tidak bisa orang sebut teman. Karena apa? Dia tidak mengasihi orang. Nah, orang yang di sini disebut seteru atau musuh ini bukan orang jahat, bukan koruptor, bukan napi, tapi orang yang entah torang atau dia yang tidak suka. Torang yang suka pada dia atau dia yang tidak suka pada orang. Itu maksudnya seteru atau musuh. Nah, jadi maksudnya di sini adalah katanya kalau dia lapar, si musuh ini kalau dia lapar beri dia makan roti. Kalau dia dahaga atau dia haus, beri dia minum air. Orang seringkali nggak usah jauh-jauh, nggak usah orang di luar Kristen. Orang Kristen pun ternyata masih sama ya, punya tantangan yang sama. Orang yang dorangnya nggak suka, orang mungkin yang suka bagosip tentang dorang, orang yang suka julit-julit pada dia. Ketika dia butuh pertolongan, biasanya apa? Susah tuh mau tolong pada dia. Doh, minta tolong dulu Pak kita dang. Langsung datang di pikiran bagaimana? Ngananya gak pernah bantu Pak kita. Ngananya gak pernah setelah kita yang minta bantuan, dia gak mau bantu. Setelah dia minta bantuan, oh jago sekali. Oh dia kalau pinjam doi Pak kita paling jago. Setelah mau tagih, oh dia lebih pajah dari kita kok teh. Nah, ini nih yang bisa disebut seteru. Tapi di sini katakan apa? Kalau dia lapar beri makan. Bukan dikasih makan sampai, dikatakan beri makan roti. Roti itu apa? Kalau di Israel zaman dulu roti itu sampai sekarang sih. Itu makanan pokok. Berarti apa? Beri makan yang baik. Torang kalau bukan dapat dengan orang yang torang sayang, torang kasih makan nasi goreng, tandanya torang apa? Mengasihi orang itu. Torang kasih makan dia nasi dengan ayam. Wah, itu tandanya torang mengasihi. Dan ketika orang yang torangnya tidak bagus suka dengan torang ini datang dan dia minta roti atau dia minta makanan, dia lapar, kasih makan. Padahal dia tidak mengasihi patorang. Padahal dia nyandak baik-baik patorang. Kenapa orang mesti kasih begini? Dan katanya kalau dia aus kasih air. Bukan sirang dengan air. Iya. Oh dia aus berapa lama tak sirang dengan air. Supaya dia tahu toh, supaya impas dengan DP kelakuan. Memang kok dia pantas, memang so betul. Akhirnya orang-orang lain yang mendengar terbercita, tadi dia datangnya minta air Pak kita, kok kita sirang dengan air dia. Orang-orang tertawa, oh memang katu savage ngana memang katu. Begitu katu supaya dia tahu rasa. Begitu, apakah itu sikap orang Kristen? Ternyata nyanda. Di Alkitab tidak memuji perbuatan tersebut, tetapi justru sebenarnya ini adalah teguran bagi orang yang suka membalas orang menurut perbuatannya. Padahal apapun yang orang itu backing pada orang, baik itu jahat ataupun baik atau tidak terlalu baik, terserah. Orang respon selalu harus bagaimana? Baik. Jangan terlalu mau main, kong dia jalan tuh dunia. Kong kita bakos. Aduh teman-teman, begitu emang orang di dunia ini. Tora ini mesti siap untuk
berbuat baik pada siapapun, apapun DP kelakuan patorang. Biar DP kelakuan busu, kelakuan bagus, torang pe respon selalu bagus. Jangan, itu kan DP kelakuan sendiri memang so pantas. Jangan bilang begitu. Itu bukan perkataan orang Kristen. Walaupun torang masih biasa jaga ucapkan. Orang kalau mau jujur dengan terampi hati, lain kali lihat orang yang torang nyadak suka itu dia kesusahan. Ternyata torang dalam hati kecil tertawa tuh. Biar mungkin torang nyadak bilang di depan-depan pada dia kapok ngana, rasa ngana. Tapi ternyata jauh di lubuk hati, itu kuat. Duh memang kata Tuhan dah jawab tapi doa. Bahaya, jangan sampai ada yang mendoakan keburukan atau kemalangan orang yang dia tidak suka. Bagusnya Tuhan togor. Jangan bilang begitu. Torang harus saling mengasihi. Karena apa? Torang coba lihat di ayat 22 tadi. Engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya. Dan apa? Tuhan akan membalas itu kepadamu. Jadi ketika torang berbuat baik, ternyata torang berani membantu, torang menolong orang yang menjengkelkan ini. Torang apa kata sementara menimbun bara api. Jangan bara api betul di dapur komputer di atas kepala. Bukan begitu. Ketika torang berbuat baik pada orang yang menjengkelkan ini, torang berarti apa? Torang sementara membuat dia apa? Jadi sungkan. Biar kita panjah apa dia, kok ternyata dia baik-baik. Dan ketika torang melakukan itu, dia akhirnya sadar. So salah kita lakukan selama ini pada dia. Kita kotean salah, kita kotean bercita-cita jahat tentang dia. Kita kotean so cerita-ceritanya tidak bagus tentang dia. Kenapa dia lakukan begini, ternyata kote dia dah tolong pak kita. Ini jangan cerita jahat lagi tentang dia. Ternyata kotean dia baik-baik. Ketika dia berhasil membuat itu, tahu ndak apa yang Tuhan baking pat orang? Mungkin bukan dia yang balas, tapi siapa yang balas? Tuhan. Ketika Tuhan membalas sampai kebaikan, itu berlipat kali ganda. Tuhan tidak pernah balas setengah-setengah. Kalau orang baking apa yang menyenangkan hati Tuhan, ketika orang membantu orang yang tampaknya tidak pantas mau terima sampai kebaikan, kurang kita itu batu-batu terus pada dia. Padahal dia lebih bantu kamari biar satu titiknya tidak pernah. Ketika orang baking itu pada dia dan dia tidak pernah balas, meskipun dia tidak bilang terima kasih. Dia bilang terima kasih nyanda ini tahu sopan dia, ini tahu hadat dia. Sudah, jangan mengeluh. Yang penting terus so baking, terus sampai kebaikan. Ketika terus baking kebaikan, tahu ndak siapa yang mau bilang terima kasih pada orang? Tuhan. Tuhan yang akan membalas sampai perbuatan. Dan ketika Tuhan yang balas sampai perbuatan, tenang Jo. Pasti akan jauh melebihi sampai ekspektasi. Ketika orang dapat berkat baru orang sadar, ini kotek berkat dari itu hari kita ada bantu tetamang yang paling menjengkelkan. Tuhan itu tahu apa yang dia mesti kasih, apa yang orang pantas terima, Tuhan yang paling tahu. Dia so baking sesuatu yang sebenarnya dia berat mau baking. Ketika orang membantu orang yang model begini, Tuhan tahu orang pe hati. Mungkin orang menangis dalam hati, nih orang ini sebenarnya menjengkelkan sekali. Mari kita tetap bantu. Tahu enggak? Tuhan kasih upah. Karena kamu sudah berani bertindak. Meskipun kadang enggak suka nih orang. Meskipun nih orang ini menjengkelkan sekali, engkau tetap mengasihi. Engkau tetap bantu pada dia waktu dia perlu. Tuhan memberi upah kepada orang yang seperti ini. Karena orang berarti berani berbuat kasih tanpa syarat. Karena kalau orang mau cuma membabai orang yang ngebabai orang, sama aja nih orang di luar sana yang bukan Kristen. Orang sudah perlu Tuhan dah. Tapi ketika orang berani berbuat baik orang yang menjengkelkan, orang yang bikin pastiu, orang yang tidak pernah balas sampai kebaikan, orang yang tidak pernah bilang terima kasih, orang akan terima upah dari siapa? Dari Tuhan. Nggak usah tunggu upah dari manusia. Upah dari manusia seringkali nyanda sesuai dengan terapi harapan. Upah dari manusia mengecewakan. Maka kalau upah dari Tuhan pasti membuat orang bersuka cita. Udah? Amin? Kira-kira semangat itu? Silakan Kak Esa kalau ada ayat yang lain. Kalau kita singkat saja ayat 12. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Ini ada, kalau orang mau perhatikan, ini bisa orang pahami dari beberapa sudut pandang. Pertama begini, teguran orang yang bijak itu
adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana. Jadi ketika orang bijak memberi torang nasihat, memberi torang teguran, itu akan dilihat baik, akan dihargai oleh orang yang mau mendengar. Itu DP maksud tuh kalimat terakhir. Untuk telinga yang mendengar, itu maksudnya untuk orang yang mau taat, untuk orang yang mau dengar-dengaran. Jadi ketika ada orang misalnya Kak Feita menegur Pak kita. Kalau kita ini orang yang mendengar, kalau kita ini orang yang taat, maka kita akan melihat Kak Feita teguran itu sebagai sesuatu yang baik, berharga, yang sesuatu yang baik gitu loh. Kita akan hargai, kita akan terima. Tapi kalau kita ini dasar jauh keras kepala atau apa, mau siapa kayak yang tegur, mau motivator dari ujung London mana atau Kak Feita yang tegur, kita nggak akan hargai. Karena memang dasar kita keras kepala, gitu loh. Jadi itu satu. Teguran itu akan dinilai berbeda oleh orang yang berbeda. Itu maksudnya. Itu dari satu sisi. Nah, kalau orang lihat dari sisi yang lain, orang lihat DP kalimat pertama, teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana. Jadi teguran yang indah itu, teguran yang baik itu adalah teguran yang diberi oleh orang bijak. Kalau teguran itu diberi oleh orang bodoh, ya tidak indah juga. Misalnya contoh lagi, Kak Feita ini orang yang penurut, orang yang taat. Tiba-tiba kita datang, kita ini orang bebal, orang bodoh, sok-sokan menegur Kak Feita. Ketika kita menegur Kak Feita, memberi saran, memberi peringatan, di mata Kak Feita kita teguran ya jelek, tidak baik, tidak indah seperti hiasan kencana, tidak indah seperti cincin emas. Kok bisa? Karena teguran itu bukan berasal dari orang yang bijak. Teguran yang indah itu adalah teguran yang berasal dari orang yang bijak. Nah, orang ini orang bijak atau orang bodoh? Itu kan yang jadi pertanyaan. Kalau orang ini orang bijak, ketika orang memberi nasihat, memberi teguran, orang nasihat itu nasihat yang indah, teguran yang indah, teguran yang baik, gitu loh. Jadi bagaimana cara orang membedakan? Oh, ini teguran yang baik, ini teguran yang tidak baik. Lihat Alkitab. Kalau tegurannya itu sesuai dengan kebenaran Alkitab, berarti itu teguran yang benar. Teguran yang tepat, teguran yang indah. Jangan cuma orang bilang, oh ini orang suka marah-marah, dia cuma suka tegur-tegur, berarti ya ini orang jahat. Enggak begitu juga, loh. Jangan orang langsung mengotak-ngotakan, orang langsung taruh kategori, oh orang yang suka marah-marah, orang yang suka tegur sana tegur sini, oh berarti dia orang jahat. Nggak usah dengar dia bilang, bukan begitu. Lihat apa yang dia bilang. Kalau dia bilang sesuai dengan firman Tuhan, dengar. Kalau dia bilang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya jangan dengar. Apapun yang sesuai dengan firman Tuhan, itulah kebenaran. Apapun yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu bukan kebenaran. Jadi, apa itu orang bijak? Orang bijak adalah orang yang mengatakan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi, orang bijak itu, orang bicara orang bijak menurut pandangan Alkitab ya. Orang bukan bilang orang bijak di luar sana. Mau tahu tuh ada tuh istilah orang pinter, bukan itu. DP nama orang pinter, mar dia percaya setan. Jadi itu bukan orang pinter. Tapi ketika Alkitab bilang teguran orang bijak, ini maksudnya orang benar. Orang yang cinta Tuhan, orang yang mengerti firman Tuhan. Nah, ketika orang ini memberi teguran, itu teguran yang baik. Meskipun itu rasanya sakit hati orang udah dengar, tapi karena itu firman Tuhan, ya dengar gitu loh. Jadi cuma ada dua kemungkinan. Orang mau lihat dari perspektif yang mana? Sang penegur yang ngomong atau sang pendengar? Kalau yang ngomong ini orang yang tidak percaya Tuhan, tidak percaya Alkitab, jangan dengar apa dia bilang. Dia pasti bukan orang bijak. Itulah. Jangan dengar. Tapi orang yang mengenal firman Tuhan, orang yang mengerti firman Tuhan,
apapun yang dia bilang, kalau itu sesuai dengan firman Tuhan, mau itu menyenangkan orang hati atau tidak, itu teguran orang bijak. Karena itu firman Tuhan gitu loh. Orang harus dengar. Jadi itu dilihat dari sisi sang penyampai teguran. Sekarang lihat dari sisi orang sebagai pendengar. Kalau orang sebagai orang yang mendengarkan teguran itu, orang ini orang yang bebal hati, ini mau berdengar-dengaran, meskipun itu disampaikan oleh orang yang cinta Tuhan atau apa, karena orang dasarnya keras kepala, ya orang akan melihat itu sebagai sesuatu yang tidak baik. Padahal seharusnya orang yang harusnya berubah. Orang sebagai pendengar, ketika orang dengar firman Tuhan, teguran firman Tuhan, kalau orang masih sakit hati, harusnya bukan tuh teguran yang orang koreksi. Orang harus koreksi diri sendiri. Kenapa kan kita ketika dengar teguran firman Tuhan, kita malah sakit hati. Bukan firman Tuhannya orang ganti, bukan. Orang yang mengubah orang hati. Orang yang berubah. Kalau orang masih sakit hati dengan firman Tuhan, berarti yang salah itu orang. Karena firman Tuhan tidak mungkin salah. Jadi gitu ya, itu ada 2 poin. Dari orang harus jadi bijak supaya orang menyampaikan teguran yang bijak. Orang juga harus jadi orang yang mau mendengar, orang yang mau taat. Supaya ketika orang dapat teguran, orang melihat teguran itu sebagai sesuatu yang baik. Orang menghargai teguran itu karena memang orang dasarnya orang yang mau mendengar, orang yang mau taat gitu loh. Jadi itu, dua itu yang kita dapat dari ayat 12 ini. Udah, sekarang orang mau lanjut pasal 26. Orang membaca, tadi orang so baca pasal 25, orang juga so bahas. Sekarang orang mau baca pasal 26. Nah, sementara orang baca ini pasal 26, ngoni sambil memperhatikan. Perhatikan ayat-ayatnya masing-masing toh. Mungkin ada yang ngoni bingung, ngoni bisa tanyakan. Atau mungkin ada ayat yang ngoni suka, bisa ngoni juga sampaikan nanti di kolom komentar di bawah gitu loh. Jadi kalau bingung boleh taruh di bawah, kalau juga ngoni mengerti, ngoni suka, taruh juga di bawah. Nanti di video berikutnya, orang akan mention. Ya, orang akan kasih shout out. Iya, orang akan bilang, jangan lupa tulis DP nama. Tulis ngoni penama. Contoh, kita suka pasal 26 ayat 1. Tulis di bawah Esra. Gitu loh, tulis tuh nama. Kita suka ayat 3, tulis di bawah Daniel. Ngono loh. Kasih tulis tuh nama supaya nanti waktu orang baking video, orang sebut tuh nama. Oke. Jadi kita akan lanjut ke pasal 26. Perhatikan baik-baik itu yang mau dibaca, kasih tanda, nanti mau taruh di kolom komentar di bawah. Oke. Ayat 1. Seperti salju di musim panas dan hujan pada waktu panen, demikian kehormatan pun tidak layak bagi orang bebal. Seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Cemeti adalah untuk kuda, kekang untuk keledai, dan pentung untuk punggung orang bebal. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Amsal di mulut orang bebal adalah seperti kaki yang terkulai daripada orang yang lumpuh. Seperti orang menaruh batu di umban, demikianlah orang yang memberi hormat kepada orang bebal. Amsal di mulut orang bebal adalah seperti duri yang menusuk tangan pemabuk. Siapa mempekerjakan orang bebal dan orang-orang yang lewat adalah seperti pemanah yang melukai tiap orang. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada orang itu. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya.
Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikannya ke mulutnya. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain adalah seperti orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu. Seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut. Demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, "Aku hanya bersenda gurau." Bila kayu habis, padamlah api. Bila pemfitnah tak ada, redahlah pertengkaran. Seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api, demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Seperti sedap-sedapan perkataan pemfitnah masuk ke lubuk hati. Seperti pecahan periuk bersalutkan perak, demikianlah bibir manis dengan hati jahat. Si pembenci berpura-pura dengan bibirnya, tetapi dalam hati dikandungnya tipu daya. Kalau ia ramah, janganlah percaya kepadanya, karena 7 kekejian ada di dalam hatinya. Walaupun kebenciannya diselubungi tipu daya, kejahatannya akan nyata dalam jemaah. Siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan siapa menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Lidah dusta membenci korbannya dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Amin. Sip. Jadi sampai di situ terampai bacaan for hari ini. Buat ngoni yang ada pertanyaan, seperti tadi Tasu bilang, tinggal taruh di kolom komentar di bawah. Buat ngoni yang ada di dalam grup, ngoni boleh juga taruh chatting di Patorangpe grup itu. Nanti orang akan bahas di video berikutnya. Oke. Kalau ada ayat yang ngoni suka, mention juga, tulis juga di kolom. Nanti orang akan sebut di video berikutnya. Jadi sampai begitu, besok orang akan lanjut baca pasal 27. Besok kan tanggal 26, berarti besok orang baca ulang ayat pasal 26 dengan pasal 27. Itu. Ya. Jadi udah, segitu dulu terampai bacaan hari ini. Ya. Ada orang guys. Nah, untuk menutup terampai perjumpaan hari ini, Torang juga coba baca, Torang akan berdoa sekali lagi. Siapa berdoa? Oh, ada. Torang sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang kami boleh baca dan renungkan saat ini. Tolong kami untuk sungguh-sungguh merenungkan, memikirkan firman Tuhan seumur hidup kami. Sepanjang hari kami boleh ada, kami boleh hidup. Biarlah hati dan pikiran kami hanya diisi, hanya dipenuhi dengan firman Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh siang dan malam firman-Mu Engkau, firman-Mu kami renungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh hidup ini ke dalam tangan-Mu. Memberkati teman-teman semua yang sudah mendengarkan, sudah sama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami semua semakin kuat imannya di dalam Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh kami semakin menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Hey. Loklak. You cannot see the graphic going No, on. I can't. Malu-maluin deh Kang. Iya sih. Embarrassing. Disturbing. Disturbance, gangguan. Oh gitu ya, disturbance. Eh? Ada ya disturbance? Yes. Disturbance.